Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 7 Agustus 2024 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Sebagai informasi, Fresh Juice akan mengadakan kembali siara Holy Land angkatan kedua bekerja sama dengan Holy Global Tour sekaligus anniversary Fresh Juice yang ke-12 pada tanggal 11 sampai 22 November 2024 bersama Pastor John Laba SDB. Bagi yang ingin mengikuti bisa mendaftar ke nomor WA 0821 1212 2525. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Pastor John Laba SDB dari Komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Pada saat ini saya sedang berada di Roma, di Universitas Pontificia Salesian Roma untuk sebuah pertemuan. Saya mengucapkan selamat bertemu lagi di Fresh Juice kali ini. Seperti biasa saya akan membacakan Injil dan memberikan renungannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan dia sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar, Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan hari ini, "Iman itu sungguh menyelamatkan." Ada sebuah pengalaman iman yang sangat bermakna. Pernah ada seorang ibu yang sakit parah sehingga harus segera dirawat di ruangan ICU sebuah rumah sakit yang terkenal. Dokter yang merawatnya merasa pesimis bahwa ibu itu bisa mengalami kesembuhan. Sebab itu, dia minta pada sang suami yang menjaga istrinya, "Pak, silakan mendoakan ibu ini kepada Tuhanmu. Siapa tahu Tuhanmu itu akan menyembuhkannya." Sang suami mengatakan kepada dokter, "Baik dokter, saya akan berdoa dan saya percaya Tuhan yang saya imani akan menyembuhkan istri saya."
Dia lalu mendoakan 3 kali salam Maria dan memohon, Tuhan, sembuhkanlah istri saya. Dan setelah beberapa hari, istrinya itu bangun dan meminta untuk minum. Diberikan air, dan ketika diperiksa kembali oleh dokternya merasa heran. Karena mulanya dokter itu mengatakan, berdoalah kepada Tuhanmu supaya disembuhkan. Ternyata dia betul-betul sembuh. Seorang yang sungguh percaya pada Tuhan, Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan besar yang bisa dialami. Saudari dan saudara, kita mendengar sebuah kisah Injil yang sangat menarik perhatian kita. Ketika itu Tuhan Yesus sedang melakukan safari kemana-mana, bahkan keluar komunitas Yahudi untuk menghadirkan kerajaan Allah dan menyelamatkan semua orang. Penginjil Matius mengisahkan bahwa Tuhan Yesus menyingkir ke Tirus dan Sidon. Kota kuno Tirus terletak di sepanjang pantai Fenisia di Libanon modern saat ini. Tirus dan Sidon masing-masing berjarak sekitar 33 km satu sama lain, dan jarak sekitar 81 km dari tempat Yesus berada, yaitu di Galilea. Kita bisa membayangkan sebuah perjalanan yang begitu jauh dengan berjalan kaki. Namun Tuhan Yesus tetap pergi ke Tirus dan Sidon sesuai dengan perkataannya sendiri. Tetapi ia menjawab, ke tempat-tempat lain pun aku harus mengabarkan berita kesukaan tentang kerajaan Allah, karena untuk itulah aku diutus. Injil Lukas bab 4 ayat 43. Ketika Tuhan Yesus berada di Tirus dan Sidon, ada seorang wanita Kanaan yang datang kepadanya sambil berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan dia sangat menderita." Tuhan Yesus kelihatan tidak menjawab permintaan wanita itu. Para murid Yesus bahkan lebih bersifat manusiawi dan memilih jalan pintas, yakni mereka minta kepada Yesus untuk menyuruh wanita itu pergi. Namun wanita itu tidak menyerah. Dia tetap meminta tolong dari Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan itu. Dalam dialog dengan Tuhan Yesus, ia menunjukkan imannya kepada Tuhan Yesus yang begitu teguh, karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu yang terbaik bagi anaknya. Dan dia juga sangat rendah hati di hadirat Tuhan. Karena iman dan kerendahan hati ini, maka Tuhan Yesus tergerak hati oleh belas kasihan dan menyembuhkan anak perempuan yang kerasukan setan. Tuhan Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Kisah ini adalah sebuah kisah kehidupan kita di hadirat Tuhan. Seorang wanita tanpa nama, berasal dari luar komunitas Yahudi, datang kepada Yesus dengan penuh kerendahan hati supaya Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan. Sosok orang seperti ini memang membuat Yesus mudah tergerak hati oleh belas kasihan untuk menyembuhkannya. Tapi memang betul-betul perlu iman. Dan memang Tuhan Yesus juga tanpa memandang siapakah orang itu di hadiratnya.
bahwa dia seorang perempuan berasal dari luar komunitas Yahudi karena dia manusia yang terbuka pada Tuhan, lalu Tuhan melakukan karya besar, sebuah mujizat, yaitu menyembuhkan anak perempuannya itu. Wanita dan anak perempuan yang semakin lemah karena kerasukan setan itu dan merupakan orang asing masih percaya bahwa Tuhan Yesus akan melakukan penyembuhan ajaib, dan memang sungguh terjadi. Kisah Injil ini memang kita boleh katakan membantu kita untuk menyerupai Yesus yang mudah tergerak hati oleh belas kasihan kepada orang-orang yang lain, terutama orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Mereka-mereka itulah yang patut kita tolong dalam hari-hari kehidupan kita. Tentu saja di pihak kita harus memiliki iman yang lebih besar supaya bisa membantu orang-orang lain, supaya mereka juga bisa bertumbuh dalam iman. Kita berusaha untuk menghindar dari kebiasaan jalan pintas seperti para murid yang datang pada Yesus dan minta Yesus, suruhlah orang itu pulang karena dia berteriak dan mengganggu. Kadang-kadang kita bisa seperti itu, tapi melalui Injil hari ini kita semua betul-betul dikuatkan. Mari kita juga ikut tergerak hati untuk menolong orang-orang yang kecil, sekalipun dia orang asing, dia tidak seiman dengan kita, tapi karena dia manusia, patutlah kita menolongnya. Itulah satu pengalaman yang bisa kita ambil dari Injil hari ini dan kita terapkan dalam kehidupan kita yang praktis. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, bantulah kami supaya pada hari ini kami juga tergerak hati oleh belas kasih kepada sama kami seperti Kristus sendiri, terutama pada saudara-saudara kami yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Semoga kami membawa cinta dan harapan akan kebahagiaan kepada mereka. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 7 Agustus 2024. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.